Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita dari buku Metode Menghafal Al-Qur'an 10 menit per halaman dan buku Sistem Hafalan Al-Qur'an Mutqin seperti surat Al-Fatihah. Pada kesempatan ini kita akan belajar poin penting berikutnya dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman. Apa itu? Yaitu bernada. Ya. Dalam membaca Al-Quran, ya, penting ada nada bacaan Al-Quran kita, ya. Karena ini perintah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, perindahlah bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara kalian. Nah, jadi kita dianjurkan membaca Al-Quran dengan suara yang indah, ya, tentunya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, ya. Fa innas sautal hasan yazidul Qur'ana husnan. Ya, karena sesungguhnya suara Al-Quran yang indah atau yang bagus itu akan menambah keindahan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Tentunya di saat menghafal Al-Quran, kenapa dianjurkan menggunakan nada atau irama yang indah? Karena dengan nada atau irama yang indah, kita lebih menikmati bacaan Al-Quran kita. Dan ayat-ayat Al-Quran yang kita hafalkan itu insya Allah akan lebih mudah diingat atau lebih mudah dihafal. Seperti misalnya kalau guru-guru kita, ya, zaman dulu ketika mereka menghafal bait-bait syair misalnya atau bait-bait tajwid, itu mereka biasanya seperti melanggamkan, ya, atau ada irama dan nadanya seperti itu. Jadi karena nada dan irama itu akan lebih mudah teringat oleh otak kita, ya. Bahkan syair-syair lagu terkini itu mudah dihafal dan enak didengar karena memang ada irama dan nadanya. Coba bayangkan kalau lagu-lagu syair-syair lagu-lagu sekarang itu dibaca lurus saja, ya, tentunya akan membuat kita menjadi bosan. Kemudian saya kira itu akan bikin boring dan kita akan meninggalkannya. Ya, bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran, maka ia bukan dari golongan kami. Ya, tentunya sekali lagi, ya, irama indah itu tergantung, ya, kitanya gitu, ya. Jangan juga berlebih-lebihan ketika membaca Al-Quran, menambah matnya misalnya. Ini juga tidak betul. Ya, jadi bacalah Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memiliki suara yang indah, suara yang bagus, ya, tentunya kita disunnahkan untuk membaca Al-Quran dengan suara indah kita. Tapi sekali lagi sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dan itu tidak berlebihan, ya. Dan ini tentunya sesuai dengan kaidah tajwid hukum yang berlaku, ya, sesuai dengan makhrajnya, sifatul hurufnya. Ya, jangan sampai kita membaca Al-Quran, ya, dengan nada yang berlebih-lebihan atau irama yang berlebih-lebihan sehingga kaidah tajwidnya itu tidak diperhatikan. Misalkan dari makharijul hurufnya ditabrak-tabrak, sifatul hurufnya tidak bagus, atau terlalu panjang misalnya, ya, karena nadanya enak jadi bacanya berlebihan seperti itu. Tentunya tidak seperti itu juga, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil, ya, warattilil Qur'ana tartila.
ya bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, kalaupun kita tidak memiliki suara indah, ya, ataupun kita tidak memiliki nada irama yang indah seperti itu, kita membaca Al-Quran dengan tartil, sesuai dengan kaidah tajwid, ya, sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf. Ya, meskipun tidak banyak cengkok-cengkoknya, tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, ya, sesuai dengan kaidah tajwid, makharijul huruf dan sifatul hurufnya, insya Allah itu juga akan lebih mudah dihafal. Yang jelas, jangan menghafal Al-Quran hanya sekedar, ya, menghafal saja, tidak memperhatikan kaidah tajwidnya, atau tidak memperhatikan makharijul huruf dan sifatul hurufnya, ya, dan tidak bernada seperti itu, ya. Nanti bikin mengantuk makmumnya, atau yang mendengarkan juga tidak bersemangat seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu sahabat Al-Quran. Oke, poin yang terakhir dari metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman ini adalah berdoa dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini poin yang sangat penting sahabat Al-Quran, ya, karena kita bisa menghafal Al-Quran itu bukan karena kita cerdas, bukan karena kita jenius, bukan. Tapi karena Allah ingin menitipkan Al-Quran itu, ya, di dalam diri kita, di dalam dada kita, dan di dalam ingatan kita. Jadi ini kehendak Allah, ya, hak prerogatif Allah, bukan hak kita gitu, ya, mau menghafal Al-Quran itu. Karena Allah memilih dari hamba-hambanya, ya, yang menurut Allah itu pantas untuk dititipkan Al-Quran di dalam hatinya, misalnya di dalam ingatannya. Jadi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita maksimalkan saja dalam berdoa, kita maksimalkan saja bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang cerdas dan orang yang jenius itu tidak berhasil menghafal Al-Quran, ya. Tapi ada orang yang diponis, ya, misalnya dia tidak cerdas atau IQ-nya di bawah standar, idiot, ada yang stroke otak, tetapi karena Allah berkehendak mereka semua bisa menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu kita banyak berdoa sahabat Al-Quran, ya, karena berdoa itu adalah senjata utama kita, ya. Karena Allah, ya, malu untuk tidak mengabulkan doa tangan yang sudah terangkat, ya. Bahwa bukti keseriusan kita dalam menghafal Al-Quran adalah kita buktikan dengan kita banyak berdoa, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya setelah kita maksimal dalam berdoa dan bertawakal kepada Allah, ya, kita maksimal juga actionnya, maksimal juga kesungguhannya dalam menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Jika Anda telah bertekad dalam suatu urusan, maka serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, sekarang kita sudah berazam, bertekad kuat untuk menghafal Al-Quran. Tunggu apa lagi? Gunakan metode yang sudah kita sampaikan dari episode awal sampai episode kali ini, ya. Kemudian berdoa dan bertawakallah kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian jangan lupa, ya, idza sadaqal 'abdu ma'allah sadaqallahu ma'ah. Jika Anda jujur kepada Allah dalam menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan jujur mewujudkan Anda untuk menjadi seorang hafiz atau hafiz Al-Quran. Jika Anda serius menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan serius menjadikan Anda seorang ahli Al-Quran, seorang hafiz atau hafiz Al-Quran. Allah berfirman di akhir surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikannya petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi kalau Anda berjuang menghafal Al-Quran, maka Allah juga akan mewujudkan harapan Anda untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih sahabat Al-Quran, ya. Semoga metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman ini bisa memudahkan sahabat Al-Quran dalam menghafal Al-Quran. Ya, tentunya ini bukan episode terakhir, ya, karena
setelah ini kita akan belajar tentang sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah. Nah, kalau yang episode dari awal sampai episode kali ini itu cara menghafal Al-Qur'annya ya, cara menghafal Al-Qur'annya, kemudian cara menggabungkannya. Tetapi kita belum membahas tentang sistem. Ya, karena hafalan Al-Qur'an yang baru kita hafal ya, itu letaknya berada di short term memory, memori ingatan jangka pendek yang masih hilang atau gampang lupa seperti itu. Supaya hafalan Al-Quran kita mutqin seperti surat Al-Fatihah, tentunya ada sistem. Nah, metode dan sistem ini berbeda sahabat Al-Quran ya. Kenapa bukunya saya bagi menjadi dua? Karena memang bukunya berbeda, tetapi nyambung gitu ya. Yang satu metode menghafal Al-Quran cepat dan mudah 10 menit per halaman, dan yang kedua adalah sistem. Nah, sistem ini bagaimana menjadikan hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal itu tidak mudah lupa lagi atau tidak mudah hilang atau mutqin seperti surat Al-Fatihah. Insyaallah pada episode berikutnya kita akan lanjut sahabat Al-Quran. Ya, bantu untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, kemudian like, share, dan komen. Dan sampaikan juga kepada saudara, mungkin ada yang ingin menghafal Al-Quran, kepada keluarga, kepada sahabat yang lain. Mudah-mudahan dengan wasilah metode menghafal Al-Quran ini ya, kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, langsung bertanya saja di kolom komentar. Insya Allah nanti setelah kita pelajari semua dua buku ini ya, yaitu metode menghafal Al-Quran 10 menit per halaman dan buku sistem hafalan Al-Quran mutqin seperti surat Al-Fatihah, kita akan coba nanti praktek misalnya per surat ya, misalnya menghafal surah An-Najm dengan metode 10 menit per halaman ya, cepat dan mutqin, atau menghafal surah Maryam misalnya, atau menghafal surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, atau surat apa saja. Nanti sahabat Al-Quran bisa mengikuti terus ya channel ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa ambil ya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.